Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Atisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Kasam waras. Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, mendoakannya lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang masih di rumah sakit, semoga Allah mudahkan dalam pengobatannya. Teman Kaisam yang masih berkelut dengan rentenir dan debt collector, semoga Allah mudahkan dalam membayar juga. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang sedih jangan sedih baik. Yang lagi tunggu visa, semoga visanya segera turun. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bahas teman kita yang tertangkap ya cuy ya di Songsoy. Ini diduga menyelundupkan tembakau ilegal. Wow, Kaisam, kok bisa ya CC itu berpikir menyelundupkan ilegal? Ya gimana ya cuy ya? Kalau kita sudah membaca situasi pasar di Hong Kong, ada kesempatan, ada peluang untuk mendapatkan money yang lebih gede, ya kan? Kenapa enggak? Itu bagi orang-orang yang tidak berpikir waras. Tapi kalau orang berpikir waras, ya kita di sini kerja, kita sudah dapat gaji, ya sudah ikuti saja aturan negara, ya kan? Kita sebagai warga Indonesia ya patut menjaga, menjunjung aturan negara yang lagi kita tempati, ya kan? Di mana di mana bumi dipijak, ya di situ langit dijunjung. Di mana kamu itu berada di negara manapun, ya kalian harus membawa nih martabat nama Indonesia. Tapi beda cerita dengan Cece yang kemarin tertangkap gara-gara menjual rokok. Ini gede banget cuy kasusnya. Bahkan bea cukai aja sampai menghitung ini kalau rokoknya dijual semua ini bisa sampai 520.000 dolar Hong Kong, sekitar 1 miliar. Loh Kaisam, kok berani banget Cecenya sampai jual rokok sampai 1 miliar? Itu kan hitungannya bea cukai Hong Kong ya cuy. Makanya kenapa teman-teman kita ini menyelundupkan rokok dari Indonesia ke sini, itu dikarenakan lebih murah. Buat orang yang suka rokok, ini katanya tembakonya lebih kalau misalnya rokok Indonesia. Bener nggak sih cuy? Alhamdulillah Kaisam nggak ngerokok ya. Kalian yang ngerokok hati-hati nih, karena yang menggunakan rokok menjual atau yang jadi bakulnya ya, itu kalau misalnya rokok kalian itu tidak terdaftar di bea cukai Hong Kong, itu termasuknya ilegal. Buat kalian yang ngerokok hati-hati, nanti dilirik sama bea cukai, oh mereknya ini ada nggak di Hong Kong, ya kan? Jangan sampai kalian ditangkap ya, kalian juga dijerat cuy, hati-hati. Oke, kasusnya ini beredar sebuah video di mana ada orang yang ditutup mukanya, ya kan, udah kayak penjahut ya cuy, kayak penjahat, terus tangannya ditaruh di belakang ya, digiring oleh bea cukai perempuan. Iyalah, berarti yang ditangkap ini Cece ya kan. Nah, dia ini menyelusuri taman ya sambil dibrogol ini kan, terus dimasukkan ke mobil, dibawalah sama petugas bea cukai dan imigrasi tentunya. Nah, setelah itu banyak nih bukti-bukti yang dipublish, itu terpampang rokok dengan merek yang dijual di Indonesia cuy. Nah, itu rokoknya tuh banyak tuh. Ada merek ini satu kantong, merek ini satu kantong. Nah, bea cukai ini menghitung kalau misalkan rokok ini kalau dijual semua ini bisa menghasilkan 520.000 dolar Hong Kong, alias sekitar 1 miliaran cuy. Karena ini hanya bukti yang dipublish aja. Ternyata si Cecenya ini menimbun sampai 4 kardus cuy di rumah majikannya. Ini berawal dari penyelidikan kecil-kecilan aja. Bea cukai ini mencurigai, loh kok Cece itu rokok dikasihkan ke orang, ya kan? Nah, dicuriga tuh dari situ. Akhirnya dilakukan penangkapan tuh di TKP dengan bukti yang masih kecil aja. Tapi bea cukai ini nggak sampai di situ aja cuy, nggak langsung dicatat aja kayak Pak D, enggak. Loh, kamu dapat dari mana nih rokok? Oh, kamu ini kok bisa dapat ini ke sini? Gimana caranya? Ya kan? Nah, si Cecenya ini bekerja sudah 6 tahun cuy di sini. Sudah 6 tahun. Mungkin ngerti pasar ya cuy ya, peluang gitu kan. Orang-orang yang otaknya duit aja kan, sedikit-sedikit dijadikan duit, sedikit-sedikit dijadikan duit, ya kan? Aduh, siapa nih? Teman saya Kaisam. Ya untung bukan kamu ya. Akhirnya si bea cukai ini ngomong, di mana nih kamu kerja, ya kan? Bawa saya ke tempat kerjamu. Akhirnya bea cukai dan imigrasi ini membawa si Cece tadi yang ketangkep itu mempunyai rokok yang tidak terdaftar di Hong Kong. Akhirnya dibawalah tuh ke tempat majikannya. Nah, sesampainya di rumah majikannya, ternyata majikannya itu dalam kondisi yang sakit. Jadi di rumahnya itu dia itu tinggal dengan majikan yang sakit aja. Nah, majikan yang mungkin yang menggajinya tidak stay bareng di situ, sehingga menjadikan rumah majikan yang majikannya sakit ini menjadi tempat penyimpanan rokok penyelundupan ini.
Nah, setelah dilihat ya mau nggak mau dong, dibuka dong kardus-kardus itu kan. Ternyata di dalamnya itu timbunan rokok, cuy. Aduh, pusing deh Kaisam. Nah, kalau misalkan rokok-rokok itu masuk ke Hong Kong dengan membayar bea cukai, itu bisa terkena 380.000 dolar Hong Kong, sekitar 600 juta kalau misalkan rokok itu masuknya melalui jalan yang benar. Nah, ini lagi diselusuri nih, penyelundupannya ini lewat mana nih? Lah, lagi masa investigasi dengan membawa si Cece 43 tahun kerja di Songsoy, menjaga majikan yang sakit, ya kan, nggak ada siapapun di rumahnya. Ini dibawa langsung untuk penyelidikan, untuk diselusuri siapa nih yang menyelundupkannya. Kalau ini si Cece yang menyelundupkannya sendiri, ini bahaya banget cuy. Karena vatjinnya ini 1 juta Hong Kong dolar. Aduh, sekitar 1,9 miliar cuy. Kita punya duit enggak? Dan sel prodeo itu 2 tahun. Tapi itu kalau misalkan memang Cece-nya ini terbukti yang menyelundupkannya sendiri. Ini kan pasti diselusuri nih, jalan mana nih rokok ini bisa nyampe Hong Kong, ya kan? Apakah jalan laut atau lewat tangan ekspedisi nakal? Ya kita nggak pernah tahu. Atau saat ada orang yang cuti balik lagi ke sini bawa rokok, tapi kan sebanyak itu ya cuy ya, sampai berdus-dus kok bisa ya. Aduh, kayak sama aja nggak nyampe otaknya ke sana cuy. aduh. Tapi kalau misalkan si Cece ini hanya dimanfaatkan oleh oknum, ya kan, tempatnya itu untuk penyimpanan saja, ya mungkin akan lebih ringan sanksinya, ya kan, karena tidak terbukti dia yang menyelundupkannya gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih tidak terbukti dia yang bukan yang menyelundupkannya, itu pun kena pasal lapis cuy, karena dia menyalahi kontrak domestic helper. Itu dendanya 50.000 dolar Hong Kong dan sel prodeo 2 tahun. Jadi saat ini memang sudah terjadi penangkapan Indonesian domestic helper ya cuy ya. Yanai Cece ini menyelundupkan tembakau ilegal yang diduga kena bea cukai itu sampai 600 juta dengan penjualan rokok yang ada di rumah majikannya itu senilai 520.000 dolar Hong Kong, sekitar 1 miliaran. Nah, ini sudah ditangkap nih bosnya. Kira-kira kalian kenal nggak sih teman kalian ini yang jualan mungkin rokok? Ini di Songsoy loh, umurnya 43 tahun. Nah, saat penangkapan dia menggunakan jaket bomber itu warna hitam, terus apa namanya, pakai celana jogger warna abu-abu ya cuy ya. Terus di brongkos ini wajahnya. Kira-kira teman kalian bukan? Nah, dari kejadian ini kita hayo belajar cuy. Ini kan si Cece-nya ini kan udah kerja 6 tahun ya, memanfaatkan majikan yang lumpuh, ya kan. Ini kan sudah melampaui batas kita ya, sudah apa namanya, melampaui batas lah. Seharusnya kita kerja dengan orang yang sakit ini, alhamdulillah gitu ya, lebih santuy ya kan. Kalau tipe-tipe kaum kayak Sam ini santuy gitu kan, kerjanya wes mantap ya kan. Ini tapi banyak nih teman-teman kita yang majikannya enak gitu ya kan, yang majikannya oke-oke aja, bawa barang banyak. Ini justru otak-otak liciknya teman-teman kita ini memanfaatkan, loh kenapa saya nggak jualan aja ya? Nah, kan banyak pasarnya. Tapi kita lupa cuy, kita aja untuk masuk ke Indonesia bawa alkohol itu nggak boleh lebih 1 liter. Nah, ini kita ngedropin apa namanya, rokok ilegal ibaratnya ya, kok nggak ada rasa takutnya kalian itu cuy ya. Apalagi nih yang promo-promo di Facebook, ini rokok Indonesia, ayo ini merek ini apa sih cuy, merek rokok tuh Indonesia tuh. Surya dijual nggak di sini? Filter dijual? Ada kayak sama gudang garam filter, ya kan? Nah, ini kan kalian itu posting, ayo ngambil di saya 1 slop lebih murah. Loh, kalian dampaknya tahu nggak? Kalau promosi rokok ini juga termasuknya barang ilegal. Nah, buat kaliannya juga yang penggunanya, kalau merek itu tidak terdaftar di Hong Kong, ya kalian juga kena coy, kena vatjin, ya kan? Wes, jadi gimana kayak Sam? Apa saya itu aja, ganti aja sama nge-vape? Ya nge-vape juga nggak boleh sembarang tempat ya di Hong Kong. Kalau kalian nge-vape juga cari tempat sampah ya. Awas juga, vape-nya juga meledak, hati-hati. Aduh, yang aman itu apa kayak Sam? Yang aman yang nggak usah ngerokok, wis. Ya, nggak usah lah cuy. Sayangi badan kalian. Jangan sampai kalian itu cengap-cengap di sini. Nanti udah perokok berat, pas medikal udah kalang kabut ini. Minum ini apa namanya? Apa tuh? Susu beruang ya kan? Karena perokok rasanya. Gimana untuk menghadapi supaya kita ini tidak menjadi pecandu rokok lagi? Ya wis, ya udah sih ngopi aja, kayak sama aja ngopi.
Aduh, ini gimana nih fenomena teman kita kok bisa melampaui sampai gitu ya cuy ya. Aduh, pusing deh. Kira-kira orang yang berpikir menjual rokok itu untuk mendapatkan keuntungan ternyata bangkrut seketika. Saat Allah sudah menyentil nih, bangkrut seketika. Percuma kita jualan rokok ya, dapat untung banyak, ujung-ujungnya kita harus bayar denda ke pemerintah Hong Kong, iya kan? Iya, maka dari itu saat ini kalau misalkan kalian terketuk hatinya untuk jualan, untuk mendapatkan uang yang banyak, berpikirlah seketika Allah membalikan hidup kalian itu menjadi bangkrut, gampang aja. Maka dari itu carilah rezeki yang berkah ya. Mulai sekarang ya, stop untuk penjualan rokok Indonesia di Hong Kong. Itu menyalahi aturan bea cukai Hong Kong ya. No. Oke, mungkin itu aja sharing guys sama hari ini buat kalian penjual-penjual rokok. Semoga kasus ini menjadikan pertimbangan kalian untuk sadar lebih awal ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.